Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, youth and teens yang luar biasa, yang dipelihara Tuhan, yang menjadi biji mata Tuhan, yang selalu ada di dalam pikiran dan hatinya Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, yang hebat di mata Tuhan, yang Tuhan taruhkan segala yang baik dalam kehidupan kalian. Shalom. Biarlah kalaupun kita tidak ketemu di gereja, tetapi biarlah kita satu di dalam roh, satu di dalam iman dan kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi sebelum Tante bagikan renungan, mari kita nyanyikan satu pujian. Ku kan butuh
Anak-anak, mari kita berdoa, biarlah Tuhan menyertai kita semua dalam semua keadaan kita sore hari ini. Bapa kami yang di surga, Engkau tahu walaupun kami berjauhan Tuhan, Engkau tahu di mana kami saat ini sedang duduk, ataukah kami sedang berdiri, ataukah kami sedang melakukan apapun juga. Engkau melihat keberadaan kami sore hari ini. Keadaan membuat kami tidak dapat Tuhan datang ke rumah-Mu, sinagogmu, yaitu gereja Tuhan. Tapi kami tahu bahwa gereja itu bukanlah hanya gedungnya. Gereja itu adalah kami. Tubuh kami adalah tempat di mana Tuhan hadir. Maka sore hari ini kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan sore hari ini, kami bersatu hati, mari Tuhan Engkau hadir di dalam gereja, yaitu tubuh kami, pikiran dan hati kami, supaya Engkau kembali memberkati kami dengan seluruh kebaikan-Mu. Kami minta pimpinan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan menyertai kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan walaupun kami berjauhan, tapi kami satu di dalam Roh-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka di dalam Kolose, kitab Kolose 1 ayat 27 sampai dengan 29. Perhatikan ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita melihat bahwa di dalam seluruh nasihat Paulus, ya, Kolose ini adalah surat seorang rasul bernama Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan seluruh pemberitaan, nasihat atau surat-surat Paulus intinya berbicara tentang Kristus yang berdiam di dalam kita. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, untuk Kristus berdiam di dalam kita, Roma 12 mengatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana Kristus diam di dalam kita? Bagaimana Kristus ada di dalam kehidupan kita? Dia tidak di luar hidup kita, ya, tapi berada di dalam kita. Yaitu kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Persembahan yang kudus kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi tubuh ini adalah tempat di mana kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk Yesus Kristus diam di dalam kita, di hati kita, di pikiran kita, di seluruh apapun yang kita lakukan dalam hidup ini ada Tuhan Yesus. Ada yang membimbing kita, ada yang menuntun kita. Tadi kita nyanyikan lagu, kita tidak mau berjalan jika Tuhan tidak memimpin kehidupan kita. Namun ketika Tuhan berjalan dalam hidup kita, maka kita dipimpin oleh-Nya. Karena
Kristus tidak jauh dalam hidup kita. Kita tidak perlu pergi ke negeri orang Israel, bangsa Israel, negara Israel untuk menemukan Tuhan Yesus di sana. Tetapi Kristus Yesus ada dalam hidup kita. Dia kita terima di dalam hati. Kita katakan, Tuhan Yesus, tinggallah dalam hatiku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Engkau ada di dalam hidupku. Kita tidak akan jauh daripada Tuhan ketika kita menyerahkan kehidupan kita di dalam Dia. Nah, supaya Kristus tetap tinggal. Memang kita awalnya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kadang-kadang hidup kita terbawa lagi kepada suka-sukanya kita, keteledoran kita, kemalasan kita untuk berdoa, kemalasan kita untuk baca Alkitab. Nah, lama-lama kita lupa kalau ada Tuhan dalam hidup kita. Nah, caranya supaya kita tetap mempersilahkan Tuhan dalam hidup kita itu tinggal di dalam kita, yaitu kita harus punya agenda. Agenda dalam keseharian kita mau ngapain, kita agendakan, ya. Kalau anak-anak sekolah biasanya ada agenda. Agenda itu berisi tentang apa yang harus dilakukan setelahnya, setelah hari ini, yaitu untuk besok. Nah, itu ada agendanya. 1, begini. 2, begini. Nah, itu agendanya. Nah, coba kita bikin agenda kehidupan yang kita tulis sendiri, kita buat sendiri waktunya. Bikin agenda yang akurat, yang sesuai dengan rencana Allah. Kita agendakan bahwa aku mau punya kegiatan yang sama dengan rencana Allah hari lepas hari. Agenda yang tidak beda dengan firman Tuhan, agenda yang tidak berbeda dengan rencana Allah dalam hidup kita, agenda yang sesuai dengan kegiatan yang ada di surga sana, sehingga kita dapat berdoa seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena agenda kita gak beda dengan agenda surga, gak beda dengan agenda Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengagendakan kita apa? Agenda Tuhan kepada kita adalah kita menjadi segambar dan serupa dengannya. Agenda Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita selalu berjalan dalam kebenaran. Agenda Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita tidak jauh dari dirinya, dari ketetapannya, dari hukum-hukumnya, dari janji-janjinya. Maka kita pun bikin agenda yang sama, yaitu kita tidak mau jauh dari Tuhan. Kita tetap mau bersama dengan Dia. Kita mau berjalan dalam kebenaran. Kita mau berjalan tidak jauh dari kehendak Tuhan dan rencana-rencananya dalam hidup kita. Maka marilah kita sama-sama, ketika hari-hari ini kita sedang dirumahkan, ya, ini adalah rencana Tuhan juga, supaya kita mengambil waktu ini sebagai kehendak Tuhan, sebagai suatu waktu di mana Tuhan memberi kita kesempatan untuk mereset, reschedule, ya. Apa itu reset? Mengatur ulang, ya, mengatur ulang agenda kita tiap harinya. Yaitu agenda utama yang harus kita buat di nomor 1 adalah menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya arah kehidupan kita dalam satu hari itu. Jadi ketika kita belajar, kita sertakan Tuhan dalam kita belajar. Ketika kita berangkat masih mungkin bekerja, kita sertakan Tuhan dalam pekerjaan kita. Itu agendanya. Ini yang Tuhan mau buat kita diam di rumah. Jangan menyia-nyiakan waktu itu, tapi ambillah waktu yang baik. Kita bisa memoles kehidupan kita, pikiran kita, hati kita. Banyak baca buku yang berguna, banyak baca Alkitab, punya waktu lebih banyak untuk berdoa. Seperti tante hari-hari ini bongkar ruangan, ada waktu untuk membongkar ruangan, membersihkannya. Nah, kita coba bongkar ruangan hati kita.
Bersihkan hati kita. Ruangan hati kita itu taruh untuk Tuhan. Jadi hal-hal yang tidak berguna dari hati kita keluarkan, bahkan buang. Yang tidak diperlukan untuk membangun kehidupan rohani kita, jangan disimpan dalam hati kita, jangan disimpan dalam pikiran kita. Kita bereskan ruangan hati dan biarkan Tuhan menetap di dalam hati kita. Ini yang bisa kita buat. Buat kebiasaan yang baru, bangun kebiasaan yang baru, bangun kehidupan yang tidak sama lagi dengan yang kemarin-kemarin. Hari ini dan hari esok kita punya kebiasaan yang sangat rohani, katakan sangat rohani. Kita ingat Tuhan, kita baca Alkitab, kita berdoa. Mungkin ada keinginan-keinginan dan dambaan hati kita, bawa itu dalam doa. Apa yang kita pikirkan untuk masa depan, bertanya-tanya besok saya jadi apa, di hari-hari yang akan datang, tahun yang akan datang, 5 tahun ke depan saya jadi apa, bawa itu dalam doa. Cita-cita kita bawa di dalam doa. Kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi bawa dalam doa. Bertelut di hadapan Tuhan, sediakan waktu istimewa, karena kita dikasih waktu banyak di rumah. Mari kita pergunakan waktu itu untuk mengingat betapa Tuhan baik, betapa Tuhan memimpin dan menyelamatkan hidup kita. Ya anak-anak, mari kita bangun kebiasaan yang baru. Biarkan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu. Pimpin langkah mereka. Apapun yang sedang mereka pergumulkan, apa yang sedang diinginkan hatinya, apa yang sedang direncanakan dalam hidup mereka, apa yang dicita-citakan, baik sekarang masih sekolah dan belajar di rumah, baik yang kuliah, baik yang bekerja. Tuhan, biarlah kami semua menyertakan Tuhan, menempatkan Kristus dalam hati kami, dan biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu. Jangan lepaskan, satu demi satu, jangan lepaskan. Mereka yang mendengar apa yang sedang hamba-Mu doakan, turunlah berkat atas mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.